Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Safira, NIM 18104180. Di sini saya akan mereview 2 artikel penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Artikel penelitian yang pertama berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi studi empiris pada kantor BUMN Kota Padang yang disusun oleh Nilam Sanuari. Fenomena yang diangkat dalam artikel penelitian pertama dijelaskan mengenai fenomena yang terjadi pasca reformasi, di mana semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Transparansi dan akuntabilitas oleh lembaga-lembaga sektor publik menjadi suatu tuntutan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Namun, masih belum diketahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Landasan teori dalam artikel penelitian pertama. Penulis menggunakan teori referensi baik dari buku, teori yang dicetuskan dari beberapa ahli, serta teori yang diambil dari sampel penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kecenderungan kecurangan akuntansi, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas manajemen. Metode yang digunakan dalam artikel penelitian pertama tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausal komparatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Data yang digunakan dalam artikel penelitian pertama merupakan data primer. Data tersebut bersumber dari kuesioner yang disebarkan secara langsung ke alamat responden. Demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji yang dibuat dengan responden. Hasil penelitian dari artikel penelitian pertama yaitu menunjukkan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas manajemen berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artikel penelitian kedua berjudul Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Fraud, disusun oleh Muhammad Fahmi dan MhD Ridho Syahputra. Fenomena yang diangkat dalam artikel penelitian 2 yaitu menjelaskan setiap perusahaan maupun instansi berorientasi pada satu tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengamankan aset yang dimiliki perusahaan. Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan. Namun, masih belum diketahui apakah audit internal yang dilakukan telah memadai, apakah audit internal telah berperan dalam pencegahan fraud, dan bagaimanakah peranan audit internal dalam pencegahan fraud pada PT Pos Indonesia Persero Regional 1 Sumut Aceh. Landasan teori dalam artikel penelitian kedua ini menggunakan teori referensi baik dari buku, teori yang dicetuskan dari beberapa ahli, serta teori yang diambil dari sampel penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang audit internal, fraud, serta teori yang diambil dari sampel penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang audit internal, fraud, serta pencegahan fraud. Metode yang digunakan dalam artikel penelitian kedua yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Jenis data yang digunakan dalam artikel penelitian kedua adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi.
Hasil penelitian dari artikel penelitian kedua. Yang pertama yaitu audit internal pada PT Pos Indonesia Persero Regional 1 Sumut Aceh yang dilakukan telah memadai, yang didukung dengan pengujian unsur audit internal dari perencanaan hingga tindak lanjut yang ada telah berjalan efektif. Yang kedua yaitu peranan audit internal pada PT Pos Indonesia Persero Regional 1 Sumut Aceh telah berperan dalam pencegahan fraud. Yang ketiga, di mana unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.